everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome untuk setiap kita yang sering nonton ataupun yang baru pertama kali nonton dimanapun kita berada, baik kita berada di Surabaya, Jakarta, Palangka, ataupun di kota-kota yang lainnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai ikut bernyanyi, main games, dan kita mau mendengarkan firman, kita mau yel-yel dulu supaya kita lebih semangat lagi di hari Minggu ini. Oke, siap-siap ya. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat, sekali lagi. Joy, yes, I'm awesome. Yeah. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu. Ayo semuanya bertepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, bukan tangannya, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, semuanya ke kiri. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Bersama-sama pergi ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka, karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Mari kita angkat tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku.
bagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersama-sama katakan amin. Nah, kita sudah bernyanyi bersama dan sebentar kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita mau main, ya. Kita mau main sama dua miss kita ini ya. Missnya ini punya barang-barang di sini ya, barang-barang yang istimewa ya. Kalian bisa mengikutinya di rumah ya. Sediakan barang-barang, taruh di dalam kotak. Nah, dua miss ini, Miss Dian dan Miss Evi ini harus ditutup matanya. Terus nanti Miss mau pilihkan ya. Mereka harus mencari apa yang Miss sebutkan. Oke, yuk. Mulai dipakai maskernya, boleh pakai penutup mata apapun ya kalian yang punya di rumah ya, tapi gak boleh ngintip, oke? Ya, hitungan ketiga nanti saya minta Miss Evi dan Miss Dian mencari barang yang saya mau ya. Saya mau Miss Evi dan Miss Dian ini mencari tang, ya, tang. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Aduh susah ya cari tangnya. Sudah dapat. Pemenangnya adalah Miss Dian. Oke, kalian bisa mengikuti di rumah ya bersama teman, saudara atau siapapun. Oke. Hello, welcome to Joy Kids. Sekali lagi kita mau yell, oke? Joy. Yes, I'm awesome. Kenapa sih kok awesome? Karena kita semuanya itu special and very unique ya. Setiap kita diciptain Tuhan awesome. Jadi setiap kita hari ini mau tanya nih, Missnya mau tanya. Siapa yang pernah datang birthday party? Wah pasti semuanya kita pernah ya kan. Entah itu mungkin ulang tahun, ada teman kita 1 tahun, waktu kita 1 tahun mungkin nggak ingat ya. Ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, ada yang mungkin teman sekelas kita ya kan. Atau bahkan mungkin di Joy ini ya kan, ada teman-teman kita yang ulang tahun. Kita mungkin ngelihat ada yang berbagi mungkin kue, tiup lilin ya kan, dan lain sebagainya. Nah waktu kita datang di birthday party ya kan, especially kita itu biasanya kita bawa apa nih kira-kira? Apa? Bawa kado. Yes, bawa kado. Nah, di sini ya kan kayak ini kita mungkin bungkus dengan kertas yang pokoknya paling nice yang kita tahu, paling nice yang kita lihat, kita mau bungkus dengan rapi yang bagus, kita mau kasih kado. Nah, mungkin ada yang pernah punya pengalaman nih kalau di birthday party itu ngapain aja? Mungkin ada gamesnya ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman nih waktu kita ke birthday party, tentunya kalau anak-anak kita pasti mungkin yang siapin kadonya itu orang tua kita ya kan, mama-mama mungkin. Ada yang mungkin kadang-kadang itu bisa ketinggalan ya kan. Ada yang mungkin maunya nggak kasih kado yang berupa barang nih, ada yang namanya envelope atau hangbao itu ya kan, angpau itu. Nah, kalau biasanya ya memang di setiap acara birthday kita itu datang pasti bawa kado ya kan. Gift, present, anything lah buat yang berulang tahun. Jadi kita harus tahu dulu umurnya berapa, cewek atau cowok, kadang mainannya juga bisa beda. Jadi kayak spesial banget kita mikirin kalau kita itu diundang birthday party untuk cariin mereka kado. Nah, di bulan Desember ini kita juga selalu merayakan birthday someone special nih. Sekali lagi mari kita sama-sama ucapkan someone special. 2, 3, someone special. Yang sangat-sangat penting dan sekali lagi spesial buat setiap kita. Apalagi kita ini yang tahu orang ini nih, someone special ini kita tahu dan kita sering dengar. Nah, apa kira-kira nih di bulan Desember? Yaitu siapa nih yang ulang tahun? Yesus ya kan? Nah, Natal yang kita selalu rayakan setiap tahun di bulan Desember itu sekali lagi kelahiran yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Nah, pada masa yang lalu ketika Tuhan Yesus itu lahir di dunia, ada orang-orang yang datang itu merayakan kehadirannya di dunia itu waktu dia lahir. Dan mereka juga bawa yang namanya kado atau present. Wah, kayak so excited, mereka mungkin cari-cari, mereka lagi cari ide apa ya yang paling bagus. Bukan cuma paling bagus tapi mungkin paling berharga, ya kan?
Nah, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, kita juga mau ngeliat nih secuplik video tentang seseorang yang mau mendapatkan hadiah ketika dia lahir. Mari kita lihat videonya. Your Majesties, each of us the child may bless with a single gift, no more, no less. Little princess, my gift shall be the gift of beauty. One gift, beauty rare, gold of sunshine in her hair, lips that shimmer red, red rose. She'll walk with springtime wherever she goes. Tiny princess, my gift shall be the gift of song. Sweet princess, my gift shall be... Why, it's Maleficent. What does she want here? Well, quite a glittering assemblage, King Stephen. Royalty, nobility, the gentry, and... how quaint, even the rabble. I really felt quite distressed at not receiving an invitation. You weren't wanted. Not what? Oh dear, what an awkward situation. I had hoped it was merely due to some oversight. Well, in that event, I'd best be on my way. And you're not offended, Your Excellency? Why, no, Your Majesty. And to show I bear no ill will, I, too, shall bestow a gift on the child. Listen well, all of you. The princess shall indeed grow in grace and beauty, beloved by all who know her. But before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Oh, no! Seize that creature! Stand back, you fools! Don't despair, Your Majesties. Merryweather still has her gift to give. Then she can undo this fearful curse? Oh, no, sire. Maleficent's powers are far too great. But she can help. But just do your best, dear. Yes, go on. Sweet princess, if through this wicked witch's trick a spindle should your finger prick, a ray of hope there still may be in this, the gift I give to thee. Not in death, but just in sleep, the fateful prophecy you'll keep. And from this slumber you shall wake, when true love's kiss the spell shall break. For true love
kita udah lihat kan, sekarang kita mau dengerin cerita yang berikutnya nih, ya kan? Kalau yang tadi kita itu melihat Sleeping Beauty. Nah, ini kita mau lihat cerita Alkitab kita hari ini, kita bandingin ya ceritanya. Nah, Yesus itu kan sekali lagi dia lahir di dunia, ya kan? Dilahirkan di namanya kota Bethlehem di negeri Yudea. Nah, pada masa pemerintahan raja yang namanya Herodes. Nah, waktu itu beberapa ahli bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka itu bertanya, di mana anak itu? Anak siapa nih? Maksudnya yaitu Yesus yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi. Kami itu melihat bintangnya terbit di sebelah timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sehingga orang semua itu notice bahwa ini pasti someone special yang mau lahir. Karena ada bintang yang bisa menuntun mereka nih. Nah, ketika Raja Herodes itu dengar hal ini, dia tuh sangat terkejut. Karena yang namanya raja itu nggak ada orang yang punya posisi lagi di atasnya. Ya kan, dia seorang raja, jadi dialah ketua leader yang paling atas, top leader lah pokoknya. Nah, jadi waktu dia ngelihat yang katanya ada someone special ini, Yesus ini juga seorang katanya raja, anak raja, dia itu mau lahir, dia merasa terusik nih, dia shock banget. Begitu juga dengan semua orang yang di Yerusalem. Nah, makanya Raja Herodes akhirnya dia tuh menyuruh semua imam kepala dan guru-guru agama bangsa Yahudi untuk datang berkumpul. Lalu ia bertanya kepada mereka, di manakah akan lahir raja yang katanya dijanjikan oleh Allah? Maksudnya itu bukan dia, bukan Raja Herodes, tapi another king. Jadi ini mengusik nih, kayak dia shocking dan mungkin kayak agak sewot gitu ya. Nah, lalu mereka menjawab, di kota Bethlehem di negeri Yudea. Nah, sebab beginilah ditulis oleh seorang nabi katanya, engkau Bethlehem di negeri Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama di Yehuda. Karena dari engkau akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku di Israel. Nah, sesudah mendapat keterangan itu, sekali lagi Raja Herodes tuh dia panggil semua ahli-ahli bintang dari timur itu secara diam-diam. Nah, kalau secara diam-diam ini kayak antara surprise atau antara ini ada sneaky part, sneaky reason. Nah, kita mari lanjutkan ceritanya. Lalu Raja Herodes ini tanya kepada mereka semuanya, kira-kira emang kapan sih tepatnya bintang itu mulai kelihatan? Karena sekali lagi bintang ini menunjukkan di mana anak raja ini, katanya anak Allah ini, dia akan lahir. Nah, sesudah Raja Herodes menyuruh mereka itu ke Bethlehem dengan pesan ini, pergilah, carilah anak itu dengan teliti. Nah, kalau kalian itu bisa menemui nih bayi yang mau lahir, anak Allah ini yang mau lahir, kasih tahu aku nih, katanya Raja Herodes, supaya aku juga bisa pergi menyembah dia. Ya, orang-orangnya mikir, oh iya, dia mau kasih kado kali ya, dia mau menghormati, dia mau respect. Oke, akhirnya mereka pergi, mereka melihat nih ada bintang yang selalu menuntun mereka ke sebelah timur. Nah, alangkah gembiranya mereka itu ngelihat bintang itu. Berarti kalau bintang ini udah mulai kelihatan nih, berarti anak raja ini bentar lagi udah mau lahir. Nah, bintang itu selalu mendahului orang-orang ini yang mau mengikuti di mana anak Allah ini, Yesus ini mau lahir. Lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu lahir. Bayangin nih, bukan cuman direction seperti Google Map atau Waze pada saat itu, tapi ini bintangnya bisa goyang-goyang, bisa menuntun mereka sampai tepat di mana Yesus itu lahir. Betapa spesialnya ini, someone ini yang lahir, Yesus ini. Nah, waktu itu akhirnya setelah bintang itu berhenti tepat di tempat Yesus itu lahir, bayi Yesus lahir, mereka itu masuk ke dalam rumah itu, mereka ngelihat anak ini, bayi Yesus ini dengan Maria ibunya. Nah, mereka sujud dan menyembah anak itu, lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, mur. Nah, Allah memberkatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes.
Karena ternyata Herodes itu bukan mau ya, intinya dia untuk menyembah Tuhan, tetapi karena dia itu punya planning yang bad, yang negatif banget. Jadi waktu orang-orang ini dia datang ke bayi Yesus, mereka kasih yang terbaik, bahkan bukan cuma kado secara barang kayak gini mungkin ya, tapi something precious, katanya emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita dengerin ya dari kedua cerita tadi, ya kan, yang Sleeping Beauty dan juga bayi Yesus, hampir ada miripnya nih. Di mana ada bayi yang baru lahir, ya kan? Dua cerita itu sama-sama ada bayi yang baru lahir. Nah, ada juga yang happy dengan keberadaan bayi itu lahir, yaitu yang di Sleeping Beauty adalah 3 fairies. Dan yang di bayi Yesus adalah 3 orang majus yang kasih, yaitu kado yang luar biasa. Tetapi juga ada yang samanya lagi nih. Cerita waktu bayi Yesus itu lahir ada yang happy dan ada yang jealous, ada yang nggak suka, ada yang sirik. Yaitu kalau di Sleeping Beauty, Maleficent, dan yang di bayi Yesus yaitu Raja Herodes. Nah, yang happy mereka memberikan kado yang sangat spesial. Sekali lagi bukan cuman apa yang mereka suka, tetapi benar-benar mungkin precious banget dengan harga mungkin yang mungkin nggak bisa dinilai lah. Pokoknya mereka kasih yang terbaik. Nah, sedangkan yang si jealous ini, si Maleficent, dia justru malah kasih curse atau kutukan buat bayinya. Nah, sedangkan di bayi Yesus ada Raja Herodes yang berusaha untuk apa sih? Membunuh semua bayi yang seusia bayi Yesus. Nah, sekarang what about us? What should we respond sebetulnya? Kita mau jadi seperti apa nih? Mau jadi seperti 3 fairies yang kita itu justru happy menyambut, seperti 3 orang majus yang kita itu happy banget sampai kita mau bela-belain cari kado yang terbaik, atau kita itu jadi seperti Maleficent atau Raja Herodes ya kira-kiranya. Dari cerita Maleficent aja kita tahu padahal endingnya itu nggak happy. Jadi kita perlu berpikir nih, kalau kita mikir kayak villain itu very cool. Nah, tetapi kita perlu paham. Dalam real life, Raja Herodes juga punya ending yang nggak bagus juga. Jadi kita harus berpikir nih, kalau ada bayi Yesus kita harusnya punya respon yang kayak gimana ya gitu. Nah, kita mau fokus dengan cerita tentang orang-orang majus yang datang bawa kado yang very special itu. Berupa katanya emas, kemenyan, dan mur. Untuk sekali lagi yaitu kelahiran Yesus, anak Allah. Dan yang pertama, kalau kita belajar gold atau emas itu logam mulia, logam terbaik yang ada di dunia. Mungkin kalau kita pernah dengar mama papa kita cerita, wah emas itu harganya malah semakin lama nggak drop, malah semakin naik. Nah, kita tahu berarti itu logam yang sangat precious banget. Dan yang kedua, frankincense atau kemenyan, king of oil, raja dari semua jenis minyak. Nah, yang ketiga yaitu myrrh atau mur, an expensive spice. Spices yang fit for a king, karena spicesnya ini bau-bauan dan aromanya itu sangat-sangat mahal kalau dijual. Nah, mereka itu intinya berarti dari emas, kemenyan, dan mur ini mereka itu bawa yang terbaik untuk bayi Yesus. Yang bahkan mereka mungkin pada saat itu cuma dengar, tapi mereka nggak pernah kenal, ya kan? Karena ini memang bayi yang baru lahir. Nah, kalau kita tahu mereka nggak kenal aja mereka bisa kasih yang terbaik. Nah, mereka juga mau melihat, menyaksikan gimana bintang itu bisa tahu-tahu kelihatan dan sangat terang dan berhenti tepat di mana bayi Yesus lahir. Nah, karena itu kita semua juga yang sudah mengerti, apalagi nih, kalau kita sudah kenal Yesus, kita udah ada di tempat ini, kita udah mungkin diajakin papa mama, diceritain tentang kisahnya Yesus yang mengasihi dunia dan mengasihi setiap kita. Maka yang nggak kenal aja ngasih kado yang berharga banget. Berarti kita yang kenal ini justru bukan cuma kasih barang yang berharga, tapi mari kita kasih hati kita. Oke, ayo kita sama-sama mulai dari Natal tahun ini, kita juga sama-sama belajar seperti orang majus. Kita mau memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Giving God the best of me. Sekali lagi bukan cuma the best gift, the best present, but the best me. Jadi including our mind, our soul, our emotion, feeling, and hearts. Kita mau sepenuhnya lah kita giving our best to God. Nah, kita mau sama-sama baca ya super kebenaran hari ini, yaitu sekali lagi giving God the best of me.
Nah, kalau dari ayat hafalan di 1 Korintus 15 ayat 58. Kita mau baca sama-sama ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. In English, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Jadi kita tahu bukan cuma memberikan kado yang terbaik. Mereka yang nggak kenal aja bayi Yesus yang nggak pernah lihat, cuma dengar beritanya mereka kasih yang terbaik. Tapi kalau kita udah tahu nih bahwa Yesus itu Tuhan yang mengasihi kita, yang berkorban nyawanya buat kita, berarti kita harus giving our best of me. Kita giving God the best of me. Oke? Thank you semuanya dan mari kita lihat juga minggu depan, jangan lewatkan, oke? Super kebenaran kita hari ini adalah giving God the best of me. Oke, sekali lagi ya, yuk kita ngomong sama-sama. Super kebenaran kita hari ini, giving God the best of me. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1-12 or Matthew chapter 2 verse 1 until 12. Dan ayat hafalan kita dari 1 Korintus 15 ayat 58. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Or 1 Corinthians 15 verse 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini kami sudah memuji, kami sudah bermain dan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan mencintai setiap kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Joy Online Service sudah selesai hari ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan link ini kepada teman, kawan, saudara, siapapun dan berikan komentar positif. Dan kita akan bertemu minggu depan. Oke, see you, bye.